Halo semuanya, selamat datang di podcast Ayo Ngopi, Ayo Ngobrol Pemilu dan Pilkada Kabupaten Bungo. Bersama saya sebagai host Heripan, Kasubag Perhumas dan SDM, Sekretariat KPU Kabupaten Bungo, bersama Pak Miftahul Alwi, SPD. Senang sekali bertemu dengan Miftahul Alwi di episode kali ini. Beliau adalah Ketua HMI Kabupaten Bungo periode 2025 sampai dengan 2026. Pada episode 15 ini, kita akan mengulik lebih dalam terkait peran HMI dalam pemilu dan pilkada Kabupaten Bungo. Adapun yang akan dibahas dalam episode ini adalah apa itu HMI, yang kedua peran HMI dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo, apa saja yang HMI Bungo lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa, dan pengaruh HMI Bungo dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa. Siapkan dirimu untuk menyimak topik yang menarik ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe podcast Ayo Ngopi agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Kamu juga bisa mengikuti kami di media sosial KPU Kabupaten Bungo, website Kabupaten Bungo KPU Go ID, Instagram KPU Bungo, Facebook KPU Bungo, Twitter KPU Bungo, dan YouTube KPU Bungo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai episode hari ini. Apa kabar Pak Miftahul Alwi? Bagaimana perasaan Miftahul Alwi diundang sebagai narasumber guest pada acara podcast episode 15 hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Heripan, karena sudah tentu perasaan sangat senang sekali tentunya menjadi guest pada acara podcast Ayo Ngopi yang diadakan oleh KPU ini. Tentu kan melalui podcast ini dan juga pada episode sebelumnya kan sudah tahu nih, tentu kan dengan adanya podcast ini tentu bisa menjadi edukasi tentu kepada masyarakat. Iya. Oke, tentu sobat pemilih di rumah bertanya-tanya, siapakah sih yang menjadi guest pada hari ini? Jadi kami minta Bapak untuk memperkenalkan diri dulu ke sobat pemilih. Baik, perkenalan ya. Untuk nama panjang itu Miftahul Alwi, SPD. Tentu kalau panggilan saya Alwi. Nah, saya di sini sebagai Ketua Umum Cabang HMI Cabang Bungo periode 2025 sampai dengan periode 2026. Nah, tentu alhamdulillah untuk studi pendidikan saya telah menyelesaikan studi di tahun 2024 lalu. 2024. Nah, tentu sekarang mengemban amanah sebagai Ketua Umum. Nah, di tahun terakhir ini. Nah, seperti itu Pak. Iya. Boleh tahu cerita Bapak Alwi alumni mana nih? Kalau untuk kampus sebelumnya saya kuliah di IAI Yasni Bungo, Institut Agama Islam Yasni Bungo. Kebetulan baru beberapa hari yang lalu sudah berubah menjadi Universitas Islam Yasni Bungo. Yes. Alumni tahun 2024. 2024 ya? 2024. Oke. Boleh diceritakan Pak Miftahul Alwi apa itu HMI? Baik, sedikit saya sampaikan atau saya jelaskan apa itu HMI. Tentunya HMI itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, HMI ini itu sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan yang tertua, salah satunya di Indonesia, itu berdiri tanggal 5 Februari 1947, 2 tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berbicara mengenai HMI, HMI ini
itu sudah tersebar luas di seluruh Indonesia tentunya. Di setiap bisa dibilang setiap kabupaten itu ada ya. HMI. Tentunya salah satu itu kalau untuk tingkatan HMI ada di PB HMI tentunya di pusat. Ya. Ada di bawahnya itu seperti badan koordinasi itu mencakup wilayah ataupun provinsi. Ada juga beberapa gabungan dari provinsi. Nah, untuk tingkatan di bawahnya lagi itu ada cabang. Ya. Saya berada di cabang. Nah, cabang ini meliputi beberapa komisariat. Nah, seperti itu juga beberapa kampus dan juga kabupaten. Nah, di bawahnya juga ada komisariat. Nah, komisariat ini adalah yang berada di kader-kader yang berada di kampus. Ya. Nah, tentu HMI ini adalah merupakan juga organisasi eksternal. Iya. Nah, eksternal. Seperti yang kita tahu kan eksternal ada HMI, ada teman PMII, GMNI, IMM, GMKI, dan Cipayung Plus yang lain. Nah, berbeda dengan internal kan yang di dalam kampus seperti ada badan eksekutif atau kita kenal dengan BEM. Nah, ada juga seperti senat mahasiswa, ada juga UKM kan, kegiatan mahasiswa dan juga organisasi-organisasi yang berada di kampus yang lain gitu. Oke, menarik sekali lah. Ternyata HMI itu adalah organisasi kemahasiswaan tertua ya. Kalau nggak salah tadi tahun 1947 yang didirikan oleh Bapak siapa itu, Pak Lafran Pane kalau nggak salah ya. Profesor Lafran Pane. Profesor Lafran Pane ya. Oke, tentu sobat-sobat pemilih di rumah juga pengen mengetahui apa sih peran HMI itu dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo ini? Tentu kan kalau berbicara mengenai peran HMI, HMI kan organisasi. Peran HMI ini ya bisa dikatakan kalau untuk penyelenggara secara resmi kan bukan. Iya. Tentu kan kami di sini sebagai organisasi kemahasiswaan tentu ada juga berperan dalam seperti contohnya pendidikan politik bagi masyarakat. Tentu kan memberikan edukasi-edukasi tentunya ke masyarakat, bahkan itu karena kami bergeraknya di kemahasiswaan, tentu kan memberi edukasi kepada pemilih-pemilih pemula. Tentunya di tingkatan mahasiswa. Nah, terus juga salah satu peran yang lain kan ada juga pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif mengawal pemilu serta pilkada, contohnya pilkada dan pemilu 2024 kemarin, agar tentunya mahasiswa ini ataupun pemilih pemula ini tidak termakan mentah-mentah oleh isu hoax dan juga seperti yang kita tahu ada money politik, seperti itu, dan juga mengawal demokrasi inilah yang tentunya ada di Kabupaten Bungo ini. Ya, berarti HMI juga ikut mengawal tadi yang saya dapat dari Pak Mto Elwi bahwa mahasiswa sebagai penyelenggara pemilu dan juga sebagai pengawas partisipasi. Berarti pengawas partisipasi itu bukan saja KPU, berarti di Bawaslu juga, berarti kan partisipasi pemilih. Oke, terus yang saya tangkap tadi penjelasan dari Pak Alwi tadi bahwa HMI itu sebagai agen perubahan, agen of change itu kan dalam istilah kerennya. Apa saja yang HMI lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa? Tentu kan berbicara mengenai agen of change, agen perubahan dengan HMI ini, dan juga sosialisasinya terhadap mahasiswa. Nah, saya sampaikan itu apa saja sih kayak sosialisasinya. Nah, tentu kan lanjut mengadakan diskusi ataupun kajian rutin. Nah, itu sudah dilaksanakan juga oleh HMI tentu di bagian internal HMI kan. Nah, tentunya itu membahas seputar pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin. Terdapatlah seperti isu-isu di dalamnya, ada kayak
agar jangan money politik, Iya. juga jangan tergampang menerima berita-berita hoax. Nah, harus diverifikasi dulu sebelum itu. Dan juga pendidikan politik bagi mahasiswa juga. Nah, Iya, kita iya. memberi tentu kan dengan sharing, dengan diskusi, dengan kajian ya. Kita sebagai mahasiswa kan harus tahu nih, harus melek nih terhadap demokrasi nih. Demokrasi, ya, Itu ya. kan demokrasi baik itu dari segi calon, kita harus memilih yang memang benar-benar calon yang memenuhi kualifikasi yang memang itu yang baik, seperti contoh anggota DPR kan harus memang benar-benar membawa aspirasi masyarakat. Nah, tentu kan kalau untuk pilihan kembali lagi kepada individu masing-masing, bagi pemilih masing-masing. Nah, namun Iya. kita harus melihat nih, ini loh calon yang baik, nah, seperti itu. Nah, tentu dengan diadakan kajian rutin itu kan berdampak juga kepada tingkat partisipasi pemilih. Iya, iya, iya. Tentunya di kalangan anak muda Oke. yang baru memilih. Berarti yang ditangkap tadi adanya kajian ya, semacam seminar, Ya, semacam webinar. diskusi ilmiah, semacam menghadiri webinar semacam itu loh, terhadap edukasi dan sosialisasi ini ya. Terus HMI kan melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa. Adakah dampak setelah melakukan edukasi dan sosialisasi tersebut? Dampaknya bagi mahasiswa? Tentu setelah melaksanakan tadi kan, Ya, tentu kalau untuk dampak itu tentu berdampak. berdampak ya. Dampaknya itu yang pertama kan seperti meningkatnya kesadaran dari politik mahasiswa. Iya, Mahasiswa lebih tahu nih. lebih tahu. Nah, hak kita kan sebagai ini kan harus hak dan kewajiban. Nah, tentu kan kewajiban kita memilih ini kan, nah, tentu ada hak dan kewajibannya. Iya, Nah, iya. lebih tahu. Habis itu dan juga meningkatnya kesadaran ini tadi lebih aktif lagi. Lebih aktif Nah, lagi. lebih aktif dalam perkembangan isu-isu politik, nah kebijakan, habis itu demokrasi, serta pemilu dan pilkada. Nah, lanjut dengan tumbuhnya sikap kritis. Kritis ya. Berpikir kritis dari mahasiswa tadi, dari pemilih tadi, itu berdampak seperti itu, Pak. Lalu terakhir dengan meningkatnya partisipasi dalam demokrasi. Nah, itu. Dan juga berkurangnya money politik. Dan juga berkurangnya tadi seperti sebelumnya menerima gampang keterima dengan berita hoax. Tentu kan sebelum menerima nanti diverifikasi dulu ini benar atau tidak. Iya. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya dampak dari edukasi dan sosialisasi yang HMI lakukan, sedikit banyak mempengaruhi mahasiswa tersebut menjadi lebih kritis dan tidak apatis terhadap pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo ini. Itu ya intinya ya. Terus sejauh ini menurut pandangan Pak Dr. Elwi, apakah ada minat partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo ini? Nah, kalau untuk minat partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, nah tentu kan dari mahasiswa kan tentu banyak sekali minatnya. Banyak sekali ya. Tentu dengan HMI juga tentunya dan organisasi yang lain. Iya. Nah, terutama di HMI, nah itu sangat aktif berpartisipasi. Nah, seperti contoh ada juga dari kader HMI tentunya dan juga mahasiswa, kalangan mahasiswa. Nah, itu juga berpartisipasi di dalam badan ad hoc. Nah, baik itu di KPU seperti PPK, PPS, bahkan anggota KPPS juga. Iya. Dan juga di Bawaslu kan ada yang kita tahu seperti pengawas kecamatan, baik itu pengawas kelurahan desa, bahkan di tingkat pengawas TPS.
Tentu banyak sekali mahasiswa, Banyak sekali yang mahasiswa, ya. terlibat itu. Hmm. Nah, dan juga selain dari itu yang terlibat di dalam badan ad hoc tadi juga Iya. ada seperti pengawasan partisipatif. Hmm. Kebetulan juga HMI itu bekerja sama juga dengan Bawaslu. Bawaslu ya. Bekerja sama dengan Bawaslu untuk menjadi pengawas partisipatif. Pasif. Oke, menarik sekali apa yang dijelaskan Pak Miftah Alwi terhadap minat partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Seperti yang kita dengar tadi sobat-sobat pemilih, bahwa HMI juga terlibat dalam badan ad hoc KPU, menjadi PPK di tingkat kecamatan, menjadi PPS di tingkat kelurahan atau desa, menjadi KPPS di tingkat TPS. Bukan saja di KPU, sobat pemilih, HMI juga berperan sebagai penyelenggara di Bawaslu. Di situ menjadi PKD kalau nggak salah ya. Ada Panwasem juga, ada PKD. PKD itu pengawas di tingkat kecamatan kalau nggak salah ya. Oke, menarik sekali. Sebelum kita menginjak pada materi selanjutnya, alangkah baiknya kita break dulu untuk ngopi, ngobrol pemilu dan pilkada di Kabupaten Bunga. Silakan Pak Alwi, kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi Jambi nih Pak Alwi. Jambi. Kopi asli Jambi. Oke, teman-teman sobat-sobat pemilih, kita kembali ke materi selanjutnya, yaitu materi langsung saja. Kita tanya kepada Pak Alwi, mahasiswa yang notabene merupakan Gen Z, yang tidak terlepas dari patron medsos sebagai arah politik mereka. Adakah trik khusus yang HMI lakukan terkait edukasi dan sosialisasi melalui media, khususnya media massa? Tentu kan ya berbicara mengenai Gen Z kan, Gen Z. Iya. Banyak sekarang mahasiswa itu sudah tergolong Gen Z kan, yang kelahiran 2000-an. 2000-an Itu ya. sudah termasuk Gen Z. Gen Z, Tentu ya. kan tidak terlepas dari patronnya media sosial kan. Iya. Apa-apa media sosial. Media sosial. Dia juga gampangnya melihat berita kan lewat media sosial. Media sosial. Itu kan peran HMI di sini ya, terutama dengan media sosial ini tadi terhadap Gen Z kan tentu HMI juga membuat seperti konten-konten edukatif seperti Edukatif. tolak money politik, nah tolak isu-isu hoax, nah, seperti itu. Dan juga HMI juga pernah mengadakan seperti webinar, nah yang dilakukan secara online. Ya. Itu selama ini kemarin kan, pemilu kemarin. Nah itu juga dengan diskusi-diskusi politik kan. Iya. Nah, tentu juga dengan mengadakan kampanye-kampanye literasi digital agar bisa dilihat oleh Gen Z tadi. Iya. Seperti itu. Karena kan Gen Z kan juga tidak terlepas nih, setiap hari ini pasti megang HP, media sosial kan lebih gampang nih lebih gampang, melihat. ya. Setelah tahu kan, konten-konten edukatif kan bisa bisa dicerna dengan lebih cepat. Lebih cepat ya. Jadi Gen Z ini memang tidak terlepas dari medsos ya. Sudah itu ada yang mengatakan bahwa Gen Z ini malas baca buku, lain dengan generasi milenial itu kan di mana komunikasi berupa HP ini belum begitu disentuh. Jadi di generasi milenial mungkin kebanyakan baca buku. Jadi Gen Z ini tidak terlepas dari medsos. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Alwi,
adakah Gen Z itu mendiskusikan suatu fenomena politik yang ia ketahui dari medsos dengan HMI? Dan bagaimana HMI tetap memberikan edukasi dan sosialisasi namun tetap netral? Nah, terkait dengan diskusi mengenai fenomena politik ini yang di medsos, nah tentu kan banyak kan diskusi seperti pertanyaan-pertanyaan kan. Iya. Nah contoh dalam itu tadi kan banyak isu ya kayak money politik, bahkan juga isu-isu yang hoax tadi, dan juga ada juga diskusi mengenai ya seperti di pemilu kan, kita tahu kan, kita melihat nih kayak pemilu itu kan ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, tentu kan dari situ kan kita membahas juga nih. Nah, ini calon presiden yang mana sih? Nah, yang tentu kan dari setiap presiden tersebut kan pernah juga tuh kayak debat 1, 2 dan seterusnya kan. Nah, setelah itu kan kita diskusi nih. Kita tahu nih kualitas dari para calon presiden nih. Nah, tentu kita ada diskusi mengenai itu. Nah, tentu kan kita lihat dari yang nomor 1 nih. Nah, ini loh program-programnya. Nomor 2, ini loh program-programnya. Dan yang 3, ini loh program-programnya. Kita diskusi yang mana yang seharusnya ideal nih menjadi seorang pemimpin Indonesia. Nah, seperti itu. Untuk diskusi kan kayak DPR kan juga ada nih diskusi juga seperti itu. Kalau untuk mengenai diskusi mengenai itu. Oke, wah menarik sekali ya. Kita lihat berdasarkan pemilu atau pilkada kemarin, contoh pilkada kemarin kita mengadakan debat terbuka yang disiarkan secara live. Itu dilihat dari medsos KPU, begitu banyak orang yang menyaksikan atau menonton debat terbuka tersebut, termasuk Gen Z ini, karena Gen Z ini dia melihat langsung apa yang calon sampaikan melalui visi misinya di debat calon tersebut. Oke, terus tadi saya meluruskan masalah bahwa HMI telah melakukan PKS lah, MOU dengan Bawaslu ya. Tadi Pak Alwi tadi sudah sampaikan itu. Di tingkat pusat KPU pun telah melakukan MOU dengan HMI terkait pelaksanaan pemilihan dan pemilihan, khususnya pemilihan, telah melakukan MOU. Terus ini ditindaklanjutin di tingkat provinsi, terus ke bawah lagi di tingkat kabupaten. Cuman yang di tingkat kabupaten ini kami menunggu arahan selanjutnya dari provinsi. Mungkin the next kedepannya mungkin kami akan mengadakan semacam PKS yang bersama dengan HMI terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi mahasiswa. Oke, menarik sekali. Terus ini kan mahasiswa itu tidak terlepas dari tertarik masalah isu-isu politik ya, atau isu-isu terhadap pemilihan dan pilkada di Kabupaten Bungo. Terus menurut Pak Alwi, apa saja isu-isu khusus yang dibahas mahasiswa di pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo ini? Tentu untuk isu-isu yang dibahas terkait dengan pemilu dan pilkada banyak sekali tentunya Pak ya. Nah, dari pembahasan mengenai paslon tentunya, dari presiden, bahkan DPD, DPR RI sampai dengan DPRD untuk pemilunya. Nah, kita kan bahas mengulik nih tentang itu kan, dan juga yang lebih ininya lagi yang berdekatan langsung dengan kita kan dengan pilkada nih. Nah, kita memilih bupati nih dan juga gubernur. Nah, tentu kan
terlepas dari pilkada dan pemilu kemarin kan. Iya. Nah, kita sampai mengulik juga nih, nah apa sih misi-misi Misi-misinya. dari para calon bupati kita tentu yang ada di Kabupaten Bungo Kabupaten kan. Bungo. Nah, Iya. itu juga di gubernur di Provinsi Jambi. Kita Iya. membedah nih visi misi para pasangan calon tersebut. Nah, tentu juga kita juga setelah kita ini kan tentu tetap HMI ini kan bersifat independensi. Iya. Independensi dalam artian itu secara organisasi kita independen. Nah, kita tidak memihak salah satu. Nah, tetapi kita di HMI ini kita memberikan edukasi. Nah, Iya. kita dengan memberikan edukasi kan tingkat partisipasi pemilih kan jadi meningkat juga, terutama kan di kalangan pemilih pemula, pemilih yang muda dan di mahasiswa ataupun yang di SMA. Juga membahas itu kan, nah juga salah satunya yang di Bungo, nah tentu kan kita terjadinya PSU. Iya, PSU ya. PSU kemarin di beberapa TPS. Beberapa Kan, TPS. kita tahu kan nama Kabupaten Bungo kan juga sampai ke pusat. Nah, naik PSU tadi. Dan PSU tadi. Alhamdulillah juga dengan adanya PSU, pemilu dan pilkada ini dan juga terjadinya PSU ini kan, alhamdulillah juga demokrasi di Kabupaten Bungo kan berjalan dengan lancar. Terkait itu juga seperti partisipasi pemilih kan dari pemilunya sekitar 85%. Iya, 85%. Dan juga di pilkada naik lagi 88% dan juga di PSU kan tentu lebih meningkat lagi untuk partisipasi tadi. Jadi kan bisa dikatakan memang sukses terlaksananya demokrasi di Kabupaten Bungo tentunya. Oke. Apa yang disampaikan dari Pak Widya tadi memang sangat informatif sekali ya terkait isu-isu khusus yang dibahas oleh mahasiswa di pemilu dan pilkada Kabupaten Bungo. Terkhusus bahwa di Provinsi Jambi, Kabupaten Bungo lah yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Itu pun merupakan dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Bungo dan biasa tidak pernah, tapi kali ini terjadi itu. Ini juga merupakan merupakan semacam masukan atau pengalaman yang sangat berharga sekali terkait pelaksanaan PSU di Kabupaten Bungo yang dilaksanakan di 21 TPS kalau nggak salah ya, 21 TPS. Oke, tadi Pak Wi tadi membahas bahwa kita sukses melaksanakan pemilu 2024, kita sukses melaksanakan pilkada, kita 2024 kita sukses melaksanakan PSU 2024. Nah, tentu adanya harapan-harapan Pak Alwi sebagai evaluasi untuk menghadapi pemilu dan pilkada di tahun 2029. Apa yang menjadi harapan Pak Alwi menghadapi pemilu pilkada mendatang? Tentu kalau untuk harapan-harapannya saya mengajak juga kepada teman-teman ini kan, mahasiswa juga, terutama di HMI kan, lebih intinya jangan sampai sebelumnya partisipasi demokrasi kita, pemilih kita sudah lumayan tinggi, jangan sampai turun kan, dan juga di kalangan mahasiswa harus lebih aktif lagi, harus lebih aktif kan di dalam keterlibatan dalam pemilu dan pilkada, baik itu yang teman-teman dari mahasiswa yang ingin mungkin di ad hoc tentunya, mungkin di kawasan partisipatif, dan juga jangan sampai berhenti untuk memberikan edukasi-edukasi. Nah tentu kan
memilih ini adalah wajib nih, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP tentunya kan 17 tahun kita wajib nih. Jangan sampai jadi pemilih yang golput pula kan, tidak punya pilihan. Sebenarnya kalau untuk memilih karena ada money politik kita ikut atau ini ya jangan sampai, karena harapan saya jadilah pemilih yang pintar tentunya. Kita tahu nih karena yang kita pilih itulah yang akan membawa nanti 5 tahun ke depan, 1 periode ke depan. Harapan kita kan dengan visi misi mereka, nah itulah yang akan membawa selama 5 tahun ke depan. Oke, Pak Alwi, sangat menarik sekali apa yang Pak Alwi sampaikan. Selanjutnya teman-teman pemilih, apa yang disampaikan tadi menambah wawasan kita lebih dalam terkait peran HMI dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo ini. Di antara yang kita mengetahui apa itu HMI, kita mengetahui peran HMI itu dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo. Kita mengetahui apa saja yang HMI Bungo lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa. Kita mengetahui pengaruh HMI dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa. Oke, Pak Miftahul Alwi, sebelum kita mengakhiri podcast episode 15 ini, silakan Pak Alwi menyampaikan closing statement-nya. Baik, untuk closing statement kan, tentunya kalau dari saya itu demokrasi yang berkualitas tentu tidak hanya datang dari penyelenggara bahkan peserta pemilu, namun juga demokrasi yang berkualitas itu datang juga dari pemilih yang bermasyarakat, pemilih yang ini kan pemilih partisipasi masyarakat, pemilih tadi. Nah tentu juga dengan HMI ini ya sebagai mahasiswa juga harus lebih berintegritas, harus berpikir kritis juga terhadap perkembangan ataupun isu-isu politik, baik itu di pemilu pilkada untuk kedepannya nanti kan tentu. Dan juga sebagai Gen Z tentunya, nah generasi muda ini kan, nah kita tahu dengan media sosial. Nah media sosial ini adalah yang informasi yang sangat mudah sekali kita dapatkan kan. Nah, jangan jadikan media sosial ini sebagai disinformasi ataupun menerima berita-berita hoax kan. Tentu dengan media sosial ini adalah kita bisa memberikan edukasi yang positif tentunya. Nah jangan sampai kalaupun melihat berita itu yang belum tahu kebenarannya, belum tahu keabsahannya, tentu kan kita verifikasi dulu. Nah, kita cari tahu dulu nih. Nah itu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Miftahul atas waktu dan sharing yang luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait pemilu dan pilkada untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast KPU Bungo Ayo Ngopi dan nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.